Oke, selamat sore. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dapat menyampaikan hasil presentasi tugas kelompok sistem basis data. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Elena Veronica, lalu Daniel Kesara Putra, Suhaimik Pealang, Solinardi, Yogi Aprilianur, dan Dani Pranata. Masuk ke dalam pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Yogi Aprilianur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi rumah sakit. Definisi sistem informasi rumah sakit adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisa, dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Adapun laporan yang kami hasilkan dari sistem informasi rumah sakit yaitu berupa data-data yang berada di rumah sakit. Alasan kami mengambil atau memilih sistem informasi rumah sakit ini ialah karena kami ingin mengetahui apa saja yang dibutuhkan pada rumah sakit. Kami juga berharap ini bisa untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perlengkapan apa saja yang diperlukan pada rumah sakit, karena salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang IRD rumah sakit yang akan dijelaskan oleh Solinardi. Perkenalkan, nama saya Solinardi. Di sini saya akan menjelaskan IRD rumah sakit. Sebelumnya saya akan menjelaskan kardinalitas terlebih dahulu. Dalam desain basis data, kardinalitas adalah dua konsep permodelan yang digunakan untuk menganalisis entitas, atribut, dan struktur hubungan dalam basis data. Kardinalitas juga sangat penting dalam mendesain basis data. Dapat digunakan saat membuat diagram IRD kardinalitas. Kardinalitas rumah sakit itu terbagi dalam beberapa bagian, yaitu meliputi dari pasien. Pasien adalah merupakan orang yang dirawat dan dilakukan pelayanan medis. Data pasien dikelola dan dimanajemen menggunakan sistem hingga tersimpan dan dapat dimanfaatkan lagi informasi yang didapat. Kedua, dokter adalah yang menangani setiap pasien. Beberapa pasien tidak dilakukan pengobatan oleh dokter yang sama, biasanya berbeda atau bahkan lebih dari satu dokter yang menangani. Yang ketiga, kamar atau tempat rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat. Ruangan ini dulunya sering hanya berupa bangsal yang dihuni oleh banyak orang sekaligus. Saat ini ruang rawat inap banyak rumah sakit sudah sangat mirip dengan kamar hotel. Dan kemudian medical record untuk menggambarkan dokumentasi sistematik riwayat medis pasien tunggal dan perawatan sepanjang waktu dalam satu yudiksi penyediaan perawatan kesehatan tertentu. Dan kemudian saya akan menjelaskan isian tabel dalam IRD-nya. Terbagi dalam beberapa bagian juga, yaitu pasien dibagi menjadi ID pasien, nama pasien, dan penyakit. Kemudian kamar, meliputi kode kamar, jenis kamar, tarif per malam, dan fasilitas. Kemudian medical record, nomor urut, tanggal, masuk, diagnosa, kode pasien, kode pelayanan, kode kamar. Kemudian dokter, ID dokter, nama dokter, dan telepon dokter. Dan terakhir jenis layanan, kode layanan, jenis layanan, dan tarif layanan. Dan di sini saya akan menjelaskan rasio kardinalitas lagi. Di sini kami menggunakan rasio kardinalitas yaitu 1:1, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A.
Di sini kami memiliki 5 entitas, yaitu pasien melakukan medical record, kemudian dokter menghasilkan diagnosa, kode pasien memilih jenis layanan menentukan kamar, kemudian terakhir jenis layanan menentukan dokter. Sekian, terima kasih dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya kembali. Perkenalkan, nama saya Dani Pranata dengan NIM C1955 2010 21 TIA semester 3. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang relasi antar tabel. Sebelum kita merelasikan tabel, alangkah baiknya kita tahu apa itu relasi. Relasi tabel merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menghubungkan beberapa tabel di dalam sebuah database. Objek yang dihubungkan mempresentasikan objek yang nyata. Relasi dibuat dengan cara membuat satu kolom pada tabel tertentu dengan nilai yang sama pada kolom tabel lainnya. Syarat membuat suatu relasi antar tabel adalah minimal ada dua tabel yang datanya saling berhubungan. Tandanya ada kolom primary key yang jadi tamu kunci di dalam tabel lainnya dan tipe datanya harus sama. Apabila tidak sama, itu tidak bisa direlasikan datanya. Cara yang pertama adalah buka aplikasi SAM, aktifkan Apache dan MySQL. Nah, apabila sudah aktif, kita masuk ke browser. Lalu masuk ke ketikkan di browser kita itu localhost phpMyAdmin, maka akan muncul menu seperti ini. Lalu pilih database rumah sakit, pilih more dan designer. Nah, lalu akan muncul tabel record datanya seperti ini. Cara merelasikan datanya bisa langsung lewat sini. Di menu Create Relationship. Klik. Lalu kita pilih referensinya dari mana datanya kita ambil nanti. Misalnya kode pasien ke kode pasien di medical record. Tapi ini tidak bisa langsung karena indeksnya belum dibuat. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba select foreign key-nya kode pasien. Oke. Nah, maka akan muncul tulisan error missing index on column. Berarti ini tidak bisa dibuat karena indeksnya belum dibuat. Maka akan kita membuat indeksnya terlebih dahulu, maka kita masuk di tabel medical record. Kita lihat dulu ada 4 tabel master dengan primary key-nya kode dokter. Ini harus kita buat semua indeksnya pada kode dokter. Ada di sini kode dokter, ya. Kode kamar ada. Jenis layanan, kode layanan. Ya, ada kode layanan, kode pasien ada. Maka kita masuk ke tabel medical record. Structure, lalu kita buat indeks apa yang mau kita relasikan tadi. Pilih more, masukkan indeks kode pasien, maka oke. Ya, berhasil. Kode dokter, indeks, oke. Habis itu kode layanan, oke. Kode kamar, indeks, oke. Habis itu kode kamar, ya. Sudah kita buat indeksnya kan, ada kode pasien,
kode dokter ini hanya sebagai indeksnya saja nih, untuk kita mudah membuatnya dalam membuat relasinya nanti. Kembali lagi kita pilih rumah sakit, database rumah sakit, more, designer, lalu kita akan relasikan. Ya, pilih create relationship, pilih dari mana data itu diambil, kode pasien, kita hubungkan ke kode pasien juga. Nah, kita menggunakan cascade. Kita gunakan cascade semua ya. Oke. Nah, sudah bisa direlasikan. Maka akan kita relasikan semua. Kode layanan ke kode layanan. Kita buat cascade semua. Cascade ini apabila data dari primary key ini dihapus, maka data pada medical record dengan kode pasien ini juga ikut terhapus. Ya, itu cascade. Kalau set null, apapun data yang di dalam primary key ini kalau dihapus, maka data di sini akan otomatis berubah jadi null. Kalau no action, apabila kode pasien ini dihapus, kode pasien ini, data kode pasien ini, maka tidak terjadi apa-apa pada kode pasien di medical record. Apabila restrict, maka kode pada kode pasien di sini, apabila sudah kode pasien di sini sudah dipakai, maka kode pasien di tabel pasiennya ini tidak bisa dihapus karena sudah terkunci, karena sudah terpakai di medical record ini. Kita relasikan semua ya. Create relationship, kode dokter, pilih kode dokter, kita pilih cascade semua. Oke. Ya. Pilih lagi kode kamar. Kode kamar. Ya. Maka database rumah sakit relasinya telah berhasil dibuat. Nah, jadi apapun data yang kita ketik di sini nanti akan muncul di sini. Jadi mudah, kita tinggal klik-klik aja nanti. Nah, ya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Saini Pialal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan langkah untuk membuat database rumah sakit. Yaitu yang langkah awal yaitu adalah pertama kita buka SAMPP, kemudian Start, Apache dan MySQL. Nah, jikalau sudah tampilan seperti ini berarti sudah berhasil terstart. Kemudian kita close, kita cari yaitu adalah command prompt atau CMD. Lalu kita klik run as administrator. Nah, jikalau sudah tampilan seperti ini, langsung kita masukkan untuk membuat database rumah sakit tersebut, yaitu dengan mengetikkan atau memasukkan kode cd/enter. Masukkan lagi cd spasi c.2/sampp/mysql/ lagi dan kita ketik bin, tekan enter. Lalu kita ketikkan lagi mysql strip u root strip p, tekan enter. Tekan enter lagi. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, lalu kita menampilkan yaitu database kita terlebih dahulu, yaitu show databases. Tekan jangan lupa menambahkan titik koma di akhir kalimat.
lalu tekan enter. Nah, di sini sudah kita bisa lihat yaitu yang database yang saya punya, yaitu adalah ini bisa kawan-kawan lihat database yang sudah kami buat. Nah, kebetulan di sini kami sudah membuat database rumah sakit. Jadi kami tidak perlu mencontohkan bagaimana cara membuat database rumah sakit. Akan tetapi di sini kami akan mempresentasikan saja, yaitu dengan langsung menggunakan database rumah sakit tersebut, yaitu dengan cara atau dengan perintah use rumah underscore sakit, yaitu use rumah sakit. Jangan lupa menambahkan titik koma di akhir kalimat, kemudian tekan enter. Nah, apabila sudah terlihat tampilan seperti ini, database change, maka database ini sudah terbuat. Akan tetapi di sini kami sudah membuat database rumah sakit. Di sini kami hanya menggunakan saja dengan langsung menggunakan use rumah sakit. Nah, di sini untuk membuat tabel di dalam database rumah sakit itu dengan menggunakan create tabel, dan akan tetapi di sini kami juga sudah membuat database, yaitu di dalam database rumah sakit itu sendiri. Akan tetapi di sini kita hanya menampilkan tabel di dalam database rumah sakit yang sudah kami buat, yaitu dengan cara show tables, kemudian titik koma, kemudian tekan enter. Nah, bisa kita lihat di layar perangkat, yaitu adalah kita memiliki tabel yang ada di dalam database rumah sakit, yaitu adalah ada 5 tabel, yaitu adalah 1 dokter, jenis layanan, kamar, medical record, dan pasien. Nah, di sini jikalau sudah kita membuat tabel, di sini langsung kita memasukkan record atau masukan-masukan yang nantinya diinput di dalam tabel rumah sakit ini. Dan juga akan tetapi sudah kami isi database ke dalam masing-masing tabel yang ada di dalam rumah sakit ini sendiri. Jadi di sini kami hanya menampilkan yaitu tabel dari masing-masing database di dalam rumah sakit itu sendiri. Yang pertama kami akan menampilkan yaitu tampilan di dalam apa saja tampilan database yang ada di dalam dokter, jenis layanan, kamar, medical record, dan pasien, yaitu dengan cara describe. Di sini saya menggunakan C saja, yaitu dengan menggunakan describe dokter, titik koma. Nah, di sini kita bisa lihat data-data yang berada dalam tabel dokter, yaitu kode kamar, nama dokter, jenis kelamin, telepon, alamat, dan keahlian. Dan juga begitu juga sebaliknya. Describe, misalkan kita ingin menampilkan jenis layanan, jadi kita tinggal describe jenis layanan. Dan juga kamar, describe kamar. Di sini saya akan mencontohkan sekali lagi, yaitu adalah misalkan kita ingin menampilkan tabel tabel pasien, yaitu adalah kita describe pasien, titik koma, enter. Nah, di sini sudah terlihat data-datanya. Dan selanjutnya memasukkan record, yaitu ke dalam kode pasien atau memasukkan data-data ke dalam tabel yang sudah dibuat tadi, yaitu dengan cara menggunakan perintah select atau select. Di sini untuk menampilkan struktur tabel yang telah diinput di dalam suatu data.
Nah, jika tabel yang sudah kami buat tadi sedemikian rupa yang sudah kami buat, maka kita akan menampilkan yaitu struktur di dalam tabel itu sendiri, yaitu dengan menggunakan select from nama tabel. Di sini saya akan contohkan. Misalkan kita ingin menampilkan struktur tabel dari dokter, yaitu kita bisa menampilkan atau mengetik yaitu select bintang from dokter titik koma. Nah, otomatis di sini akan tampil yaitu struktur tabel, yaitu di mana di sini memiliki keterangan kode kamar, nama dokter, jenis kelamin, nama dokter Solinardi, Daniel, Suemi P. Alang, Ellen Yogi. Dan misalkan kita ingin menampilkan struktur tabel yang selanjutnya, misalkan kita ingin menampilkan struktur tabel pasien. Di sini kita ketikkan select from pasien. Titik 2, tekan enter. Nah, di sini akan muncul juga. Jadi inilah untuk menampilkan struktur tabel yang sudah dibuat di dalam database rumah sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Elena Kronika tentang struktur data sistem informasi rumah sakit. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya akan menjelaskan tentang struktur data sistem informasi rumah sakit. Tipe data yang kami gunakan untuk sistem informasi rumah sakit yaitu tipe data teks atau string. Tipe data teks atau string merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yakni sebanyak 255 karakter. Jenis tipe data yang kami pakai adalah varchar. Varchar berfungsi menyimpan data string ukuran dinamis. Selanjutnya, tipe data kedua yang kami gunakan yaitu data angka atau numerik. Di sini kami menggunakan integer. Integer merupakan tipe data yang berbentuk bilangan bulat. Contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, min 4, min 5, min 6, dan bilangan bulat lainnya. Demikian penjelasan dari struktur data sistem informasi rumah sakit yang kami buat. Berikutnya saya persilahkan moderator untuk mengakhiri presentasi ini. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kerja kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.